Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Yang terhormat Wakil Bupati Pringsewu, yang kami hormati Kajari Pringsewu, staf ahli Bupati bidang hukum dan politik, Kepala Dinas PRP Kabupaten Pringsewu, Kabag Hukum Sekda Kabupaten Pringsewu, para camat se-Kabupaten Pringsewu, Ketua DPK Abdesi Kabupaten Pringsewu, para kepala pekon beserta BHP se-Kecamatan Gadingrejo, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara pendampingan hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu sebagai upaya preventif pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus penyelamatan keuangan negara dengan Kejaksaan Pringsewu, Wates 25 Oktober 2021. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pringsewu. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kata pengantar dari Kepala Pekon Wates kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. KP pun. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, Bapak Kajari Kabupaten Pringsewu, yang saya hormati staf ahli bidang hukum dan politik Kabupaten Pringsewu, Kepala Dinas PMP Kabupaten Pringsewu yang saya hormati, dan saya hormati Kabag Hukum Kabupaten Pringsewu, para camat se-Kabupaten Pringsewu yang saya hormati, Ketua DPK Adopsi se-Kabupaten Pringsewu yang saya hormati, para kepala pekon beserta BHP se-Kecamatan Gadingrejo yang saya hormati, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan mengucap puja dan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pada kesempatan hari ini kita masih diberikan satu rahmat, terutama adalah rahmat kesehatan, sehingga kita pun dapat hadir di Balai Pekon Wates dalam muni undangan kami. Sholawat serta salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang saya hormati, dengan mengucapkan pada tim rombongan Kabupaten Pring Sewu ucapan selamat datang sugeng rawuh di Pekon Wates ini, dan kami selaku tuan rumah dalam hal ini mohon maaf atas segala kekurangan kami yang ada, karena kegiatan ini diikuti oleh 5 pekon. Pertama adalah Pekon Parerejo, Bapak Muhadi untuk berdiri, Pak. Ini kepala pekon dari Parerejo, Pak. Yang kedua Pekon Blitarjo, Bapak Haji Karyanto. Yang ketiga adalah Pekon Wates sendiri. Yang keempat Pekon Tambah Rejo. Dan yang terakhir adalah Pekon Kediri. Kalau Kak Suli kan nggak kenal, Pak, lebih kenal lebih dekat seperti itu. Kalau saya sih udah terlalu lama sekali. Pada kesempatan ini kami sangat merasa bahagia. Terima kasih sekali. Di tahun 2021 ini ada satu momen kegiatan yang tujuan adalah dalam pendampingan hukum. Mengapa saya katakan demikian? Adalah momen yang sangat baik. Kenapa? Di tahun 2020 Pekon Wates, di tahun Wates 83 KPM. Di tahun 2020 ada pendampingan hukum menjadi 51 KPM. Sudah berapa nilai rupiah untuk padat karya? Menguntungkan. Ditambah kalau diteruskan dalam satu kabupaten berapa miliar. Ini akan menambah kegiatan padat karya menguntungkan kepada masyarakat. Toh untungnya juga sama seperti itu. Kami sangat memberanikan diri dengan adanya pendampingan hukum ini mengadakan validasi terhadap masyarakat. Kenapa? Di tahun 2020 tersebut adalah dampak COVID Corona. Tapi di tahun 2021 itu akan berbeda. Adalah masyarakat yang betul-betul kena dampak Corona, betul-betul masyarakat yang miskin, yang tidak punya pekerjaan, sakit tahunan. Sehingga dari adanya pendampingan hukum ini kami memberanikan diri untuk mengadakan validasi betul-betul masyarakat tepat sasaran yang menerima bantuan hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kesempatan yang sangat berbahagia ini, momen ini saya sekali lagi atas nama Pemda Pekon dan 5 Pekon Pekon dari Rejo mengucapkan terima kasih sekali kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pring Sewu ini mengadakan pembinaan pendampingan hukum terhadap kepala pekon. Itu saja yang harus saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Kajari Pring Sewu kepada Bapak Ade Indrawan SH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati hadir. Yang saya hormati staf ahli Bupati Hukum dan Politik. Yang saya hormati Kepala Dinas PMP Kabupaten Pring Sewu.
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pringsewu, Camat Kabupaten Pringsewu, para kepala pekon, kita ini 5 pekon ya tadi ya. Dan para jaksa JPN yang saya tadi, dan juga yang saya hormati masyarakat, atau mungkin yang hadir juga ada pemuka masyarakat atau tokoh adat yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya akan sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Pringsewu dengan menggunakan dalam ini menggunakan instrumen perdata dan tata usaha negara telah melakukan pendampingan hukum terhadap pengelolaan penggunaan dana desa, dalam ini program BLT, untuk tahun 2021. Penyaluran bantuan langsung tunai atau dikenal dengan BLT terhadap dana desa itu merupakan ketentuan dari pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Selain berdasarkan ketentuan tersebut, Jaksa Agung telah memerintahkan segenap jajarannya, dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara, untuk secara aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 yang dalam hal pemberian BLT bagi masyarakat merupakan bagian penanggulangan wabah COVID tersebut. Menindaklanjuti perintah Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, telah mengeluarkan edaran tentang pemberian pendampingan hukum realisasi dan penggunaan dana tahun 2001 dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait, dalam ini Kementerian Sosial, dengan 7 kriteria warga penerima bantuan langsung tunai. 1, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Baperes, itu terhadap keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Kedua, bukan penerima bantuan sosial PKH. 3, penerima bantuan sosial kartu sembako. Ini yang ketiga, ini mungkin perlu juga saya sampaikan. Di dalam hal ini yang dinas sosial nggak hadir ya, Pak Wakil ya. Cuma perlu saya sampaikan di hadapan masyarakat yang hadir saat ini, Kecamatan Ganire. Itu Kejaksaan juga melakukan pendampingan terhadap penyaluran bansos. Pendampingan hukum saat ini kita akan membuat metode. Artinya Kejaksaan akan concern, artinya juga ya kita bersungguh-sungguh apa yang menjadi hak masyarakat penerima bantuan sosial tersebut itu harus sampai, kalau tepat sasaran sudah pasti, tapi kita punya rencana ke depan, rencana kerja ke depan ya, tahun ini juga mulai bulan ini kita sudah menerapkan, bulan berikutnya juga begitu, bahwa terhadap penyaluran itu tidak akan ada kebocoran sedikit pun. Kita akan menekankan penerimaan bantuan tersebut harus maksimal. Artinya dalam hal ini kami dari Kejaksaan Negeri Pringsewu, khususnya bidang Datun, meminta kerjasama masyarakat membantu ikut memantau
berperan aktif terhadap penyaluran atau bantuan sosial tersebut. Artinya, kalau masih ada celah dalam penyaluran itu, Datun akan menutupnya rapat-rapat. Saya umpamakan seperti ini. Ini yang ke depannya ya, atau mulai bulan ini ya Pak ya. Supplier memberikan bantuan, itu kita nggak melihat lagi sifatnya flat atau rata. Misalnya harga itu dipatok, telur 1 kilo 10.000, kita nggak lihat dari situ. Yang kita terapkan sekarang itu berdasarkan harga pasaran pada hari mereka berbelanja. Jadi kalau kebetulan harga telurnya 9.000, berarti kan ada sisa 100.000. 1.000 itu ya nanti Datun akan membuat pola gitu. Apakah telur itu ditambah jadi 1 kilo 100 gram atau gitu. Pokoknya uang yang sisa itu tadi harus tetap sampai ke masyarakat. Karena pada prinsipnya bantuan sosial itu benar-benar ke masyarakat, bukan dinikmati oleh segelintir orang yang mendapat keuntungan atau mendapat celah menjadikan keuntungan yang tidak wajar. Supplier kan sudah diberi keuntungan. Ya kalau berkaca dari pengadaan barang dan jasa, kita ambil aja misalnya 15% keuntungan untuk si kontraktor atau dalam hal ini supplier. Ya itu aja dinikmati. Jangan yang akal-akalannya. Nggak pasti atau nggak harus 200.000 itu barangnya 5 macam, dalam ini 5 kilo. Bisa aja jadi 7 kilo. Yang itulah yang akan kita pantau, yang itulah akan kita awasi. Jadi peran masyarakat, nanti kita harapkan di sini yang membantu Datun ikut memantau tadi. Nanti kita akan buat pola di setiap warung itu, kita tempelkan nomor kontak yang bisa dihubungi, terus kita buat aturan bahwa harga yang dibeli oleh supplier itu haruslah harga yang pada saat itu. Dan kita juga akan menerapkan, akan mencoba bahwa supplier yang diikutsertakan adalah supplier yang berada di sekitar masyarakat ini juga. Nggak perlu dari tempat-tempat yang jauh. Karena bagaimana roda ekonomi itu akan didongkrak kalau uang itu dibawa keluar dari Prinsewu. Uang itu harus berputar di sini. Kalau yang belanjanya, dan bagi supplier belanjanya uangnya dibeli dari masyarakat pedagang di sini, ya tentu uang itu beredar di sini. Dengan itu berarti ada peredaran uang yang lebih banyak. Nanti roda ekonomi akan berputar baik. Itu yang akan kita terapkan. Namun begitu, sekali lagi saya minta kepada masyarakat untuk berperan aktif membantu kejaksaan dalam ini Datun dalam melakukan pendampingan penyaluran bansos tersebut. Jadi jangan ragu gitu. Siapapun kita akan tindak. Kalau memang melakukan itu artinya menyalahgunakan atau memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri, kita akan tindak. Walaupun bukan pakai instrumen Datun. Ya, kalau memang ada nanti indikasi pidana, berarti adanya nanti oleh kejaksaan itu di bidang intelijen maupun pidana khusus. Itu yang saya sampaikan untuk menjadi perhatian dalam hal ini. Sekali lagi saya mohon peran aktif dari masyarakat membantu kejaksaan nanti dalam pendampingan pemberian bantuan sosial dan bagi warung. Saya lanjutkan. 7 kriteria tadi, yang keempat itu bukan terima kartu prakerja, 5 bukan terima BST, 6 warga dengan anggota keluarga sakit kronis atau rentan sakit, sudah disampaikan tadi. 7 warga yang kehilangan pekerjaan. Dalam rangka memastikan bantuan langsung tunai agar tepat sasaran, Tim Jaksa Pengacara Negara juga memperhatikan 14 syarat masyarakat miskin, diantaranya 1.
Satu, luas lantai bangunan tempat tinggal 8 meter persegi per orang. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. 3, jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau dunia atau kayu atau berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. 4, tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lainnya. 5, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6, sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi atau sungai atau air hujan. 7, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. 8, hanya mengkonsumsi susu atau ayam dalam 1 kali seminggu. 9, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. 10, hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. 11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. 12, sumber penghasilan kepala keluarga dan bagi kepala rumah tangga, yakni petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, lahan seluas 500 meter persegi, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah 600.000 rupiah per bulan. 13, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, yakni tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. 14, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal 500.000 rupiah, seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Ini kalau saya lihat syarat-syarat ini sifatnya alternatif, mungkin ya mudah-mudahan aja nggak ada yang memenuhi syarat seperti ini. Ya, semua tidak nggak mampu. Tapi namun begitu, ini sifatnya kan kebijakan. Anggaran itu ada, dana itu ada, berarti tak perlu rembuk. Kalaupun tak ada, bagaimana uang itu? Artinya, ya namanya untuk sejahtera itu kan semakin hari ya, kalau dapat semua orang itu semakin hari semakin sejahtera. Artinya semakin membaik. Ya nggak mungkin kalau bapaknya SD tentu anaknya kalau bisa tamat kuliah. Salahnya kalau yang itu menjadi bahan rembukan. Kemudian berdasarkan data pada bidang perdata tata usaha negara Kejaksaan Negeri Sewu yang menerima permohonan pendampingan hukum itu jumlahnya 124 pekon. Dari jumlah sebanyak 126 pekon, ada 2 pekon yang tidak mengirimkan permohonan pendampingan hukum, ke Pekon Suko Harum dan Pekon Awaringin, Kecamatan Adui. Total BLT yang dilakukan pendampingan hukum itu sebanyak 48 miliar lebih. Jadi kalau dalam hal ini Pak Bupati mungkin bidang data juga bisa mengklaim pengamatan keuangan negara itu Pak sekali. Jadi kami nanti akan melaporkan ke Kejaksaan Agung karena ini termasuk penyelamatan keuangan negara. Dan pendampingan hukum ini, ya kami akan mengatakan ya inilah penyelamatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sewu terhadap dana desa yang ada di Kabupaten Sewu. Bahwa tujuan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sewu selain memastikan penyaluran BLT dana desa tepat sasaran, sekaligus melakukan penyelamatan terhadap keuangan negara, ini seperti yang sudah saya sampaikan. Sebagaimana diketahui, BLT dana desa merupakan program PEN itu Pak. Jadi kami kalau terhadap program PEN ini, ya silahkan pantau, silahkan kritik. Kalau memang ada yang tidak pas atau merasa bahwa itu kurang tepat kata kami, ya silahkan, kami siap untuk dikritik. Karena terhadap program PEN ini merupakan amanah Jaksa Agung RI bahwa jajarannya dalam melaksanakan tugas harus bersungguh-sungguh. Artinya dalam hal ini tidak ada intrik-intrik atau kepentingan baik untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
Dengan kata lain, pendampingan hukum bidang tata usaha negara Kejaksaan Negeri Sewu selain sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, juga dapat dijadikan katalisator supaya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dapat terwujud sebagaimana bunyi sila yang kelima. Itulah harapan kita. Harapan kami kepada seluruh stakeholder ke depannya juga dapat memanfaatkan instrumen pendampingan hukum Kejaksaan Negeri Sewu yang insya Allah sejalan dengan program Bapak Bupati, yaitu 100 benar rencanaannya, 0% kesalahan dalam pelaksanaannya, dan 100% benar dalam laporan pertanggungjawabannya. Akhir kata, sekali lagi saya sangat berharap bahwa Datun ini bekerja terutama dalam pelaksanaan pendampingan dana PEN ini, peran masyarakatlah yang paling utama. Mungkin kalau dari stakeholder akan membicarakan masalah teknisnya dengan CPN, tapi masyarakatlah yang harus lebih berperan aktif. Artinya juga seperti halnya pendampingan yang seperti saya dengar tadi, bahwa terhadap pelaksanaan BLT itu digunakan untuk padat karya, itu benar, sudah benar, dan itu saya sangat mendukung. Tapi saya perlu ingatkan juga untuk para pengambil keputusan yang ada di peringkat PON atau desa, tolong perhatikan suara masyarakat dan ini suara masyarakat, musyawarah masyarakat atau musyawarah desa itulah yang paling tertinggi. Jadi tolong jadi pertimbangan apa yang menjadi suara-suara dari masyarakat tersebut. Dengan ada pendampingan yang berjalan hampir setahun ini, kita sudah masuk 20 besar. Tapi kalau terutama untuk kami sendiri, kami juga akan menargetkan, akan membuat berbagai terobosan di bidang Datun, ada pendampingan maupun bantuan hukum, layanan hukum. Itu kami akan mentargetkan ya bagaimana Datun Kejaksaan Negeri Sewu ini dapat ya inginnya jadi juara satu untuk pendampingan ataupun untuk apa. Tapi itu tak terlepas juga dari dukungan stakeholder, dalam hal ini juga dukungan Bapak Bupati, Wakil Bupati Sewu. Demikian akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis penyaluran BLT dana desa tahun anggaran 2021. 1, 2, 3. Cukup. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fauzi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabib pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kajari Pring Sewu, Bapak Adi Indrawan Desa, serta dengan rombongan Jaksa Pengacara Negara, staf ahli Bupati, kepala dinas PMP, Bapak Hukum, para camat, ketua dan pengurus abdesi, para kepala pokon, ibu dan bapak penerima manfaat, serta rekan-rekan media massa seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim
dalam rangkaian kegiatan pendampingan hukum Kejaksaan Pringsewu. Ibu dan Bapak sekalian, seperti tadi sudah disampaikan baik oleh Kepala Pukenwates. Kalau Kepala Pukenwates itu saya kenal dari tahun 2004 sampai sekarang. Berarti sudah 19 tahun ya Mbak ya, barengan kita hubungan pemerintahan. Kemudian tadi Bapak Kajari juga sudah menyampaikan. Kemudian saya lihat kening Pak Kepala Pokon itu, Desna, agak pening kepalanya, merenyit ya. Mendengar tadi yang disampaikan oleh Pak Kajari. Saran saya, mumpung ini yang namanya pendampingan, jadikan momen ini untuk berkonsultasi segala hal. Dilepas saja semuanya, ditanyakan. Disinilah saatnya hal-hal yang memang mungkin kemarin-kemarin para kepala pekan juga nggak bisa berbuat apa-apa, dan ditanyakan, dirembukan. Ada warga, ada perwakilan warga, ada BHP, kemudian berkonsultasi dengan jaksa pengacara negaranya tentang hal-hal yang sesuai dengan aturan disampaikan oleh Pak Kajari tersebut. Karena tekad kita menyalurkan dan ternyata salah di lapangan, itu tidak kita inginkan. Ayo, tadi Bu Eko, Pak Kajari sampaikan ada 2 pokoknya juga. Ya ikutan aja lah Bu Eko ya. Kenapa harus ada 2 yang beda gitu ya? Pak Desi ya, coba samaan aja. Kompak. Ya di Kabupaten Pringsewu ini pesan kompaknya ada gitu kan, nggak boleh pisah-pisah gitu kan. Yang mewarnainya lebih besar, hanya 2 saja. Nah 2 itu dikomunikasikan Bu Eko supaya ikut masuk di dalam kebersamaan. Kondisi yang ada, pendataan dan lain sebagainya sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakin saya Pak, para pokon pening. Tapi kalau itu sudah rundingan dari jaksa pengacara negara, kemudian masyarakat yang hadir, Pak Kepala Pokon ini Pak Kajari takut disalahin. Yosone dulu Bapak belum jadi aja, kami udah dapat katanya kan. Jadi takut kesalahan ya. Mungkin kalau yang ngomong Bu Desna dan rombongan, ya sudah diam, aman Pak Kepala Pokonnya juga kan. Mungkin perlu hal-hal seperti itu. Karena yang dulu-dulu dapat terus, nah ini pas baru kok malah aku nggak dapat katanya kan. Wah, jadi kesalahan. Ya disitulah namanya dalam hal penegakan peraturan, tapi ada strategi gitu ya. Kalau langsung jadi omongan, tapi kalau nanti jaksa pengacara negara ngomong, aturannya ini agak aman. Dan saya yakin Pak Kepala Pokon juga suka itu. Yang penting bukan dari Kepala Pokon yang ngomong. Kalau dari Kepala Pokon nanti musuhnya tambah banyak nanti ya Pak ya, dalam hal-hal tersebut. Artinya kita berterima kasih karena yakin dengan ada pendampingan ini, nantinya hal-hal yang sesuai dengan aturan tadi insya Allah bisa segera kita sesuaikan. Kita pun Pak Kajari, para kepala pokok ini kadang-kadang bingung, baru mau menerapkan aturannya udah berubah lagi gitu ya, ada aturan baru lagi. Jadi kadang-kadang udahlah tunggu dulu lah katanya kan, udah direncanain suruh robah 8% lagi. Waduh, pikir ya kan, ya nggak apa-apa lah, biar sama-sama. Itulah rasanya kalau pegang anggaran diatur oleh pusat gitu kan, dan kita harus ikut aturan itu. Jadi saya berterima kasih kalau teman mengikuti aturan aja. Dipanggil lagi sama Bu Eko, ini aturannya harus berubah lagi gitu Bu Eko kan. Terpaksa kumpul lagi di bawah. Yang di bawah, ini mana kemarin katanya janji udah mau dibangun gorong-gorong, kok nggak ada? Wah, kok
kemarin kita udah musyawarah, nggak ngerti dia bahwa dana itu sudah berubah jadi BLT kan. Pak Lurah bohong katanya, dananya hilang ini. Perencanaan kemarin ada, jangan-jangan dimakan Pak Lurah ini. Boro-boro dimakan ya Pak ya, penting ngurusnya itu. Ya itu gambaran kondisi yang ada. Tapi ya itu justru butuh keterbukaan. Karena memang di awal-awal kan sudah diambarin ya. Ya wes, karena bangun talut, bangun ini jalan gitu ya kan. Nah nanti potong 8% kali sekian, banyak duitnya kan. Akhirnya jadi fitnah bagi para kepala pekon. Ayo sama-sama momen pendampingan dari kejaksaan dijadikan untuk semuanya melek hukum bersama-sama. Ada pendampingan tentang hukum, ayo dijadikan ajang untuk konsultasi. Boleh berjenjang, tanya boleh sama Pak Camatnya, nanti Pak Camat kalau nggak bisa boleh langsung ke Jaksa Perencanaan Negara tentang hal-hal berkaitan dengan aturan yang mungkin, waduh ini gimana caranya gitu ya. Anggaran sudah ada, sementara kondisi yang ada. Nah itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kajari, dan ayo kita dukung supaya nanti Kajari Pringsewu dalam hal pendampingan di Provinsi Lampung, bahkan mungkin nasional, menjadi pendampingan yang memang nilainya dalam hal pendampingan menjadi nilai yang terbaik. Ya, amin nggak? Iya. Gitu ya. Ayo sama-sama kita patuhi aturan yang ada. Semoga nantinya semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pendampingan hukum Kejaksaan RI di Kabupaten Pringsewu secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridho dan barokahnya dalam kita mewujudkan Kabupaten Pringsewu bersahaja dan Lampung berjaya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendampingan hukum sendiri kan ini terhadap program PEN dan ekonomi masyarakat ini, pemulihan ekonomi masyarakat itu nilainya sebesar 48.866.400.000 rupiah. Itu uang dari pendampingan hukum, bantuan langsung tunai, dana desa. Jadi pendampingan itu sendiri kan kalau tidak sampai ke sasaran atau memang terjadi penguapan, berarti itu kan kerugian negara, akan menjadi kerugian negara. Ya artinya berujung seperti itu, pada akhirnya berdampak atau berimplikasi hukum pidana gitu. Tapi dengan ada pendampingan hukum ini sendiri, ya berdasarkan penilaian dari kami itu sudah tepat sasaran. Itulah besar yang uang kami selamatkan dari 48 miliar rupiah. Dan saya demikian. Ada dua teman yang tidak melakukan pendampingan mungkin kalau dalam pelaksanaan teknisnya kadang-kadang pokoknya ada keterlambatan, mungkin ada masalah teknis saja itu kalau menurut saya, karena ada hal-hal lain. terus terhadap supplier atau pendampingan bantuan sosial tadi. Itu kan juga pendampingan hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu dalam hal ini instrumen datun. Jadi saya menerapkan mulai bulan ini itu terhadap penyaluran atau yang namanya e-warung itu, bansos itu tidak ada kebocoran lagi. Yang menurut pengamatan saya selama ini ada kebocoran. Ke depan mulai bulan ini itu tidak akan ada kebocoran. Kalau seandainya bulan ini nanti berdasarkan penilaian kami ada kebocoran, kami akan minta uang itu dikembalikan. Nanti teknisnya bagaimana uang itu bidang datun yang akan melaksanakan terhadap uang yang berlebih misalnya uang makan. Jadi patokan kami untuk sementara, salah satu metode yang kami gunakan itu tekniknya akan memakai sistem terhadap pembelian barang itu berdasarkan harga pada hari mereka belanja. Harga itu sendiri kan didapat salah satunya indikatornya dari dinas
Perindak. Perindak Denpasar. Jadi itu nanti jadi katalisatornya, gitu, salah satunya. Di samping itu nanti ada hal-hal lain lah yang sifatnya teknis akan kami terapkan juga. Jadi nggak ada lagi sifatnya plate, nggak ada. Saya nggak laku sama saya yang itu. Nggak saya terima lagi itu. Kalaupun ada itu nanti kita akan memberi. Yang pertama kalau pendampingan hukum sampai seperti itu mereka bersikeras, kita akan mundur, kita akan lapor hasil dari pendampingan hukum kita itu tadi. Nggak ada lagi yang nama sistem plate itu nggak ada. Jadi kalau dibikin harga itu dari Januari sampai Desember dibikin harga 10.000 1 kilo telur misalnya, nggak ada. Harga itu kan variatif, fluktuatif. Harga pasar itu kan fluktuatif. Bisa kadang mahal, bisa kadang murah. Ya kalau murah itu hak masyarakat. Ya kalau dia terima 10 butir, karena lagi murah dia terima 12 butir. Kenapa rupanya? Itu kan harga itu tadi kan. Jadi jangan itu yang memperkaya diri sendiri atau orang lain. Itu nggak akan laku sama saya gitu. Mulai bulan ini saya terapkan, mulai bulan ini yang sudah berjalan, karena kami sudah pendampingan hukum. Jadi kalau nanti ya tidak sependapat sama kami, ya kami akan bersikap. Karena semuanya itu kan pendampingan hukum ini kan untuk mencegah itu tadi, ya, artinya mencegah dampak hukum pidananya. Jadi yang berindikasi pada korupsi, itu yang gunanya pendampingan hukum itu. Artinya ya begitu ampuh gitu kalau itu digunakan dengan cara yang benar. Ya demikian rasanya. Satu lagi Pak, kaitan dengan area rekreasi, apakah kita sudah menuju jaksa penuntut umum? Oh ya udah. Itu saya lupa. Tapi yang jelas bulan ini kita udah limpah. Bulan ini kita limpahkan ke pengadilan. Ke pengadilan. Karena saya ngejar kan, kalau penanganan perkara pidana itu dalam 1 tahun itu harus mulai dari penyelidikan sampai penuntutan. Baru dapat nilai 1. Jadi insya Allah kalau kami berhasil pada tahun ini melimpah, ya bulan ini kami harapkan melimpah, berarti kami sudah punya nilai 1 poin. Itu penanganan perkara korupsi. Ya. DPO yang ditunjuk berapa orang Pak? Kalau SDM kami kan itu juga. Jadi tak terlalu apa itu. Iya. SDM itu juga. Kalau ditanya jaksa cuma berapa orang di sini. Gitu. Ya.